Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita ucapkan alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di acara Parent Class pada bulan Januari di tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Sholawat serta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangannya telah membawa Islam sampai ke zaman kita sekarang, di mana kita bisa melaksanakan ibadah dengan merdeka, tidak terganggu oleh apapun itu. Pada kesempatan kali ini, di tanggal 22 Januari 2022, kami kembali melaksanakan Parent Class Andalusia Quranic School yang bertujuan sama seperti Parent Class di tahun sebelumnya, yaitu agar pengajaran dalam pendidikan tidak hanya hasil nilai hitam di atas putih, namun juga tertanam sebuah nilai atau karakter bagi peserta didik melalui pendidikan pada orang tuanya yang insya Allah di sini kami akan fasilitasi itu. Kemudian tantangan yang ada saat ini seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa iklim pendidikan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat pada umumnya berbeda sekali. Oleh karena itu, hal ini membuat anak di usia sekolah dasar menemukan sosok-sosok yang harus diteladani dengan karakter yang berbeda. Nah, kami harap dengan adanya parent class yang diadakan rutin setiap bulannya, dengan pembicara berbeda-beda, yang harapannya bisa memenuhi ekspektasi orang tua sekalian, kita bisa sama-sama belajar untuk menjadi pendukung utama dalam pendidikan anak-anak, terutama anak-anak yang bersekolah di Andalusia Quranic School. Tujuan kegiatan Parent Class yang dilaksanakan setiap bulannya bertujuan untuk menjadikan orang tua siswa mampu menjadi pendukung utama akademik anaknya di rumah, dan sudah kami bentuk tema-tema yang insya Allah bisa memadai gitu untuk para orang tua belajar dan bisa menyamai apa yang juga dipelajari oleh anak-anak, bahkan lebih di kelas Andalusia. Kemudian menanamkan semangat dakwah, ini juga yang sangat penting dan juga yang paling penting karena dari paradigma dakwah yang sama antara Andalusia Quranic School dan para orang tua, maka kita bisa menggaungkan Islam bersama-sama dengan lebih luas. Kemudian membangkitkan kesadaran serta perhatian orang tua siswa terhadap tumbuh kembang anaknya di sekolah dengan mengetahui materi penting. Jadi memang yang kami pilih materinya di tiap tema adalah materi yang berkaitan dengan akidah, kemudian ibadah, dan juga muamalah atas dasar 3 tema tersebut. Jadi memang pendidikan anak yang diajarkan di Andalusia juga dengan 3 tema tersebut. Oleh karena itu, orang tua pun perlu mengetahui 3 tema penting, yaitu akidah, ibadah, dan muamalah. Kemudian tujuan selanjutnya yang terakhir adalah memberikan ruang untuk orang tua siswa mempelajari dan bereksplorasi dengan tema yang dibahas. Nah, di sini kita berharap orang tua siswa bisa lebih interaktif maupun di chat ataupun di secara verbal. Dan di tahun yang baru ini kami juga sudah mengadakan evaluasi terkait parent class seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita banyak melakukan evaluasi dan di tahun yang baru ini insya Allah akan ada pembicara yang lebih baik lagi dan juga dengan tema yang lebih baik juga dan dengan sistem yang insya Allah lebih baik juga dan lebih efektif, sehingga ada ruang yang banyak untuk para orang tua untuk berdiskusi daripada hanya mendengarkan penyampaian saja. Nah, pada kesempatan kali ini, tema kegiatan yang akan kita angkat adalah bermasyarakat sesuai adab dan akhlak Islam yang akan dibawakan oleh mahasiswa S2 yang sedang berada di Universitas Al-Azhar Kairo. Saat ini sedang ada di Mesir. Mungkin saya akan bacakan profilnya dahulu. Beliau bernama Muhammad Zaiduddin Ruslan, LC. Beliau lahir di Aikmel, status belum menikah, riwayat pendidikan S1 Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Usuluddin, jurusan Hadis dan Ilmu Hadis,
Kemudian tahun 2021 kemarin alhamdulillah telah lulus diploma pasca sarjana Fakultas Al-Ulum Al-Islamiyah dengan jurusan yang sama yaitu jurusan hadis dan ilmu hadis. Kemudian pendidikan non formalnya di tahun 2016 beliau pernah mengikuti pelatihan bahasa Arab di Pusat Studi Bahasa Arab Al-Azhar Kairo dan juga telah mengikuti pelatihan pengajar bahasa Arab di Nil Center Kairo. Beliau banyak aktif di organisasi seperti di Senat Mahasiswa dan kemudian menjadi pengurus di PPMI Mesir juga, dan juga prestasinya sangat-sangat mengagumkan karena beliau mencapai cum laude dari tingkat 1 sampai 4, yaitu seluruh tahun di S1-nya beliau cum laude, dan juga beliau juga cum laude juga di diplomanya gitu. Jadi setiap tahun di Universitas Al-Azhar beliau selalu cum laude gitu. Tidak pernah tidak cum laude. Dan mungkin bisa dicek juga di Instagramnya Zain Ruslan. Nanti mungkin akan saya taruh di kolom chat agar ustazah dan ustadz di sini bisa lebih bermuamalah dengan pembicara kita setelah acara selesai juga. Beliau pernah menjadi tim penerjemah buku Mawaqif Al-Khalidah MI Ulama Al-Azhar dan juga tim penerjemah buku Sang Mentari Kasih Sayang dari buku Republika. Sekian tentang profil pembicara kita pada pagi hari ini. Semoga tema yang dibawakan bisa dipahami dan juga bisa dilaksanakan oleh masing-masing dari kita yang berada di ruang Zoom kali ini. Sambil kita menunggu pembicara, karena di sini juga baru azan subuh, kita mungkin menunggu 5 menit ya, sampai jam 10.30. Nanti setelah sholat subuh, pembicara akan langsung masuk ke sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa kita mulai. Assalamualaikum Ustadz Zain. Bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustazah Farah dan yang lain? Alhamdulillah saya sendiri sehat dan insya Allah orang tua di sini yang join juga pada sehat semua. Oke, karena tadi kita sudah perkenalan Ustadz, jadi mungkin bisa langsung dimulai sesi penyampaiannya. Dipersilahkan kepada Ustadz Zain untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Selagi menunggu connect sebentar ya untuk menyambungkan dengan Zoom di laptop untuk di share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'ahudah wa ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan para hadirin yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, para wali murid yang menyekolahkan anak-anak buah-buah hatinya di Andalusia Quranic School. Apa kabar semuanya? Semoga semua tetap dalam limpahan kesehatan dan juga selalu dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu diberikan taufik untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak generasi penerus bangsa. Alhamdulillah ada yang jawab di komen, semua pada baik insya Allah ya. Mungkin sebelumnya tadi sudah diperkenalkan untuk saya sendiri di sini yang dipercayakan untuk berbicara, untuk sekedar sharing, dan juga nanti insya Allah saya akan belajar banyak juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini. Mungkin sebelumnya saya awali dengan, ya biar interaktif ya, saya awali dengan nanti nggak apa-apa untuk mengaktifkan suara untuk menjawab pertanyaan stimulus lah. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu diberikan 5 orang anak nih, pengen anaknya itu jadi apa aja? Mungkin saya ingin dengar jawaban dari 2 atau 3 bapak atau ibu di sini. Kira-kira kalau diberikan punya anak 3 lah, punya anak 3 atau 4, itu pengen anaknya jadi apa aja untuk profesinya nih. Ada yang ingin menjawab? Gimana ibu-ibu? Nggak usah malu-malu. Karena mungkin nanti dari jawaban ibu-ibu kita akan melihat dari materi, akan kita korelasikan kira-kira bagaimana Islam itu untuk menuntun kita dalam mencetak generasi itu untuk mengisi pos-pos di mana-mana saja. Tapi pertanyaannya jelas kan ya? Ustadz, itu banyak yang jawab di kolom chat. Ya, silakan. Oh iya, ada yang jawab di kolom chat. Coba kita lihat. Oh iya, sama ada yang raise hand juga. Ada yang bilang pertama. Oke, yang raise hand dulu, coba kita dengarkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz, alhamdulillah. Saya langsung jawab aja Ustaz ya. Kalau seandainya saya ada anak-anak saya, alhamdulillah putri saya ada 4 ya. Saya berharap mudah-mudahan putri saya bisa menjadi ulama.
Iya, semua Pak ya. Ya, saya berharap tempat-tempatnya bisa menjadi ulama. Terima kasih. Kira-kira kalau ditanya kenapa, alasannya gimana Pak? Begitu ya, kenapa? Ya, karena ulama adalah orang yang memiliki ilmu, yang diharapkan bukan cuma sekedar memiliki ilmu, tapi juga bisa mengaplikasikan ilmunya, mengamalkan ilmunya untuk dirinya dan juga untuk masyarakat, untuk umat, untuk agama. Harapannya mendapat ridho dari Allah SWT. Kalau dia ulama di bidang apapun yang dia mumpuni, ya berarti dia ulama di bidang tersebut. Jadi tentu dia disebut dia ulama di bidang tersebut karena ulama kan pasti banyak bidangnya gitu. Saya berharap nanti menjadi ulama di bidang yang diminati oleh masing-masing anak saya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi ulama yang tentunya membawa kemaslahat bagi umat, dan tentunya sebagai ulama dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu insyaallah. Masya Allah, jawaban yang luar biasa sekali dari Bapak siapa tadi? Setio. Ya, semoga cita-cita Bapak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Setio Ashari. Ya, luar biasa jawabannya. Tentunya itu adalah harapan semua dari orang tua ya. Dan tentu ada nilai plus juga dari jawaban yang disampaikan oleh Bapak. Insya Allah nanti akan menjadi doa. Amin. Dan tentu sebagaimana kita lihat di surat Fatir yang ada di situ mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Jadi kalau kita lihat siak redaksi ayatnya, penempatan ayatnya, kenapa Allah SWT mengatakan itu, kita lihat setelah menyebutkan tentang al-jibal, kemudian telah menyebutkan tentang ilmu tentang geologi, ilmu tentang nabat, tentang biologi dan ilmu-ilmu lainnya, barulah mengatakan innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Dan ini masih banyak juga jawaban-jawaban di kolom komentar, jawaban yang cita-cita yang luar biasa, jadi ilmuwan yang hafiz Quran, kemudian ingin hafal Quran, ingin hafal hadis, ingin menjadi astronot, ingin menjadi Polri, penegak keadilan. Ya tentu ini adalah cita-cita yang luar biasa. Tapi ini coba kita akan lihat dari materi kita ini. Semoga nanti akan ada korelasinya bagaimana nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mendidik atau menuntun anak-anaknya untuk menempati makom-makom yang memang telah dikehendaki oleh Allah SWT dan menjalaninya dengan sebaik mungkin. Oke, kita mulai tanpa memperpanjang kata lagi. Insya Allah Bapak dari Bapak, jawaban dari Bapak Ashari itu tadi sudah sangat luar biasa mewakili. Kita mulai dari, di sini kita akan mulai coba bertanya seberapa pentingnya akhlak. Nah, jadi kita lihat dalam perspektif Islam, walaupun semua agama itu mengajarkan tentang keluhuran akhlak dan khususnya Islam. Kalau kita lihat dari seberapa banyak ayat, seberapa banyak hadis yang ada, itu yang membicarakan ayat-ayat yang membicarakan tentang halal dan haram atau tentang hukum, itu hanyalah misalnya dari 6.600 ayat. Itu mungkin hanya sekitar 1000-an gitu. Itu nanti telah banyak dibicarakan statistiknya oleh ulama, dan sisanya membahas apa? Membahas tentang keluhuran akhlak, membahas tentang kasih sayang, membahas tentang kecintaan, membahas tentang keindahan, dan bagaimana kelebihan yang Allah SWT berikan terhadap Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiyyin itu adalah terletak pada kemuliaan akhlaknya, sebagaimana dipuji dalam awal-awal suratul Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian kembali lagi ke perspektif statistika hadis. Nah, jadi kalau kita hitung-hitung seluruh hadis yang ada, karena kan hadis itu kalau kita hitung dengan perbedaan sanadnya satu persatu itu bisa jadi jutaan jumlahnya. Akan tetapi apabila kita hitung tanpa menghitung yang berulang-ulang, karena kan kalau kita misalnya melihat di Sahih Bukhari kemudian Sahih Muslim kan terdapat banyak pengulangan di satu hadis. Misalnya sanadnya berbeda, itu sudah terhitung 1 atau 2 hadis, walaupun matanya sama akan tapi sanadnya berbeda, itu bisa terhitung menjadi 1 atau 2, 3 hadis. Nah, ini kalau ditotalkan hadis tanpa pengulangan, itu kata Imam Suyuti, itu jumlahnya adalah 60.000 buah hadis. Dan dari 60.000 hadis itu yang membicarakan tentang halal dan haram atau tentang fikih atau tentang hukum, baik ibadah ataupun muamalah ataupun tentang jinayat, yaitu tentang hukum pidana, itu hanya 50.000 buah saja dari 60.000 buah hadis. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya 55.000 itu kebanyakan adalah membahas tentang akhlak, membahas tentang adab. Nah, berarti kita bisa membayangkan betapa Islam ini ajaran yang sangat mementingkan aspek adab dan akhlak. Dan begitu pun juga dari perspektif sejarah. Kenapa akhlak itu begitu penting bagi peradaban? Misalnya kita lihat
seorang sejarawan yang sering dikutip perkataan-perkataannya dalam bacaan-bacaan kita yang bernama William Durant. Dia mengatakan bahwa dari penelitiannya tentang peradaban selama berapa puluh ribu tahun umur dunia ini, jadi setiap peradaban itu ketika dia teliti, faktor kemajuan, kemunduran, dan kehancuran semua peradaban itu tergantung moral bangsanya. Jadi dikatakan oleh Will Durant ini, tidak ada bangsa yang mati karena dijajah dari luar, tidak bisa dibunuh oleh musuh dari luar. Akan tetapi pasti pangkal penyebab matinya suatu bangsa atau suatu peradaban itu adalah karena dari dalam dirinya sendiri, yaitu internalnya yang memang baik dari penguasanya, dari kalangan istana, dari kalangan pemerintah yang memang moralnya sudah merosot, ataupun anak-anak bangsanya. Dan begitupun kutipan yang sering kita dengar juga dari Amirus Syu'ara asal Mesir, yaitu penyair terbaik abad ini asal Mesir yang bernama Ahmad Asy-Syauqi. Beliau mengatakan, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabu akhlaquhum dhahabu. Jadi umat itu, eksistensi suatu umat, suatu kaum, suatu bangsa itu adalah selama akhlaknya itu masih terjaga. Sedangkan apabila akhlaknya sudah hilang, maka hilanglah identitas umat tersebut. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, Afwan, tadi kan kita katakan share screen-nya kepotong ya? Gimana? Share screen-nya belum muncul ya? Afwan memotong, Ustaz. Oh ya, sekarang udah atau belum? Belum, mungkin belum lagi ya? Belum bisa dimunculkan dulu. Belum juga ya? Belum. Atau boleh dikirimkan ke kami, nanti kami bantu share screen, Ustaz. Oke, sebentar ya. Oke. Mohon maaf ya. Tidak apa-apa, Ustaz. Oke, baik, bisa dilanjut, Ustaz. Langsung aja ke slide nomor 3. Oke, kita di sini melihat, kita lanjut ya. Sudah terdengar suaranya? Sudah. Boleh dilanjut, Ustaz. Baik. Tadi sebenarnya kalau kita mau menghitung, mentotalkan apa saja akhlak yang diajarkan dari 55.000 hadis yang kita sebutkan tadi, atau ribuan ayat yang kita sebutkan, tentunya tidak bisa kita hitung. Akan tapi dalam pertemuan terbatas ini bisa kita simpulkan bahwa akhlak-akhlak penting yang menjadi dasar bagi dalam membangun kemajuan peradaban. Di sini kita akan melihat 5 akhlak atau 5 adab saja, yaitu yang menjadi esensi di mana para ulama atau para cendekiawan muslim zaman dahulu pada zaman keemasan itu, dengan kejeniusan mereka bisa menangkap bahwa isyarat-isyarat akan pentingnya akhlak ini baik dalam hadis ataupun baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Nah, di sini kita lihat misalnya yang pertama adalah akhlak kasih sayang, yaitu yang disebut dengan ar-rahmah atau al-mahabbah. Nah, dari akhlak kasih sayang ini itu menuntun para cendekiawan muslim pada zaman dahulu itu untuk membangun muasasah. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana 5 akhlak ini itu bisa menuntun para orang-orang jenius muslim zaman dahulu itu untuk membangun muasasah-muasasah yang sampai sekarang kita rasakan manfaatnya. Dan merekalah yang mengawal kemajuan peradaban yang bahkan dipelajari oleh masyarakat barat yang sekarang kita anggap sebagai peradaban yang maju. Nah, di sini kita lihat misalnya bagaimana akhlak rahmah yang dikatakan oleh Allah SWT, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu menuntun para ulama zaman dahulu itu untuk membangun mustashfayat atau rumah sakit dan lembaga-lembaga yayasan sosial. Nanti kita akan perincikan bagaimana itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah ada akhlak yang disebut dengan akhlak al-infitah, yaitu akhlak kita luas atau kita fleksibel, atau akhlak seorang muslim itu harus menjadi orang yang open mind. Bagaimana dengan keluasan mereka itu untuk menatap alam semesta, merenungkan alam semesta itu, sehingga tergerakkanlah para cendekiawan muslim itu zaman dahulu untuk membentuk lembaga-lembaga seperti lembaga astronomi, kemudian lembaga falak, dan bahkan yang kita tahu sekarang BMKG, yang kita tahu betapa banyak gunanya atau betapa bergunanya bagi kehidupan sehari-hari itu. Dahulu yang mengawali penemuan-penemuan itu adalah cendekiawan muslim, dan itu tertuntun karena akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Kemudian juga yang ketiga adalah akhlak yang bersifat dengan at-tanwir atau al-ifadah atau al-karam al-ilmi, yaitu kita memang diajarkan untuk dermawan. Akan tapi di sini kita tidak berbicara tentang kedermawanan bersifat material atau menyedekahkan harta, akan tetapi dermawan dalam hal intelektual, atau senang berbagi, senang sharing tentang wawasan, tentang keilmuan kepada sesama. Karena akhlak inilah yang ditanamkan oleh ajaran Islam, maka dibangunlah madrasah-madrasah, kemudian universitas-universitas atau lembaga-lembaga pendidikan dengan sistem-sistem yang maju. Dan nanti kita akan lihat bagaimana sejarah-sejarah lembaga pendidikan di masa-masa keemasan Islam. Kemudian juga begitupun Islam itu sangat menekankan aspek al-jamal atau estetika. Dan bagaimana misalnya sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, innallaha
jamilun yuhibbul jamal, bahwa Allah itu maha indah dan juga mencintai akan keindahan. Itulah yang mendorong para cendekiawan muslim pada zaman dahulu itu untuk menemukan bagaimana kaligrafi yang baik. Kemudian dari kaligrafi yang baik itu meluaslah untuk menciptakan lembaga-lembaga yang melayani bagaimana membangun masjid dengan arsitektur atau model-model atau desain-desain yang luar biasa bagusnya, seperti kubah, kemudian menara, di mana itu semua menyimpan filosofi. Nanti kita akan coba lihat sampelnya dari ketika kita akan memperincikan. Kemudian akhlak yang sangat ditekankan oleh Islam yang poin kelima adalah akhlak al-itqan atau profesionalisme. Kita dalam Islam itu sangat diajarkan ketika kita dipercayakan untuk menjalankan suatu amanah, untuk menjaga integritas, menjaga kepercayaan orang-orang yang memberikan kita amanah, atau bagaimana ketika kita misalnya menjadi karyawan atau kita menjadi pejabat publik atau pemangku kebijakan itu, agar melakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Nah, karena itulah didirikan lembaga-lembaga untuk mendukung atau menyokong bagaimana agar akhlak profesionalisme itu betul-betul berjalan dengan baik. Kita akan lihat slide selanjutnya. Oke, bagaimana akhlak kasih sayang yang pertama tadi itu, akhlak rahmah itu mendorong yatahawal, bisa menciptakan muassasah yang disebut dengan rumah sakit. Dahulu sebelumnya tidak ada yang disebut dengan ada sebuah rumah yang khusus melayani orang-orang sakit. Biasanya adanya dokter-dokter yang bertebaran saja. Nah, jadi dalam sejarah rumah sakit yang paling pertama dibangun itu adalah pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, di mana beliau adalah sekitar khalifah dinasti Umawi yang sekitar kelima atau keenam. Beliau hidup pada tahun 86 Hijriah, atau pada tahun inilah dibangun sebuah lembaga yang disebut dengan Dar Asy-Syifa. Ya, fungsinya itu adalah sebagaimana rumah sakit seperti zaman sekarang, di mana pada zaman dahulu ada sebuah penyakit yang sangat-sangat mengerikan yang disebut dengan penyakit Judam atau penyakit kusta, di mana penyakit kusta ini itu dahulu sering menghinggapi orang-orang Arab, sehingga penyakit kusta ini sangat sulit untuk diobati dan sangat mengerikan. Orang-orang kusta itu sangat dikucilkan. Akan tapi dalam Islam, karena terdorong para ulama, para cendekiawan yang karena penanaman akhlak rahmah itu, mereka berbalas kasihan kepada orang-orang penderita kusta atau penyakit-penyakit yang lain, sehingga mereka terinspirasi untuk membangun apa yang disebut dengan Darus Syifa atau semisal rumah sakit untuk konteks zaman sekarang. Nah, kita bandingkan pada sejarah keislaman, rumah sakit itu sudah berdiri pada tahun 86 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah, berarti sekitar 1300-an tahun yang lalu. Nah, sedangkan rumah sakit di Eropa itu baru berdiri di Perancis setelah 9 abad setelah itu. Nah, jadi bagaimana kita melihat Islam di sini mengawali sebuah peradaban yang berprestasi luar biasa bagi mempersembahkan suatu hal yang luar biasa bagi peradaban kemanusiaan, dan itu terdorong karena mereka telah bermasyarakat dengan akhlak Islami sebagaimana tema kita dalam pertemuan ini. Dan kita lihat bagaimana jenis rumah sakit pada zaman dahulu itu artinya tidak hanya membatasi, karena mereka para pemerintah zaman dahulu yang menjalankan pemerintah secara Islami itu, mereka tidak mengkomersilkan rumah sakit untuk menghasilkan uang yang banyak, dan juga tidak hanya asal-asalan bagaimana mereka menjalankan tugas mereka agar ada timbal balik, take and give, akan tapi betul-betul bagaimana mereka murni untuk melayani masyarakat. Nah, di sini kita lihat ada rumah sakit tetap dan juga ada rumah sakit berjalan, di mana pemerintah Muslim pada saat itu sangat menekankan aspek kesehatan merata bagi rakyatnya, sehingga untuk jenis rumah sakit tetap ini sangat diusahakan. Untuk perkotaan itu diwajibkan oleh pemerintah pada zaman itu untuk setiap kota itu ada kebijakan harus ada satu rumah sakit minimal. Bahkan kita lihat di Cordoba, tadi sebenarnya kita sudah mengatakan bahwa di Eropa itu paling pertama berdiri 9 abad kemudian, akan tapi di sini untuk Andalus, ketika kita menyebut Andalus itu masih mencakup wilayah Muslim kan. Jadi di Cordoba itu dikatakan pada saat itu di satu kota, Cordoba itu kan nama kota kan, di satu Cordoba saja itu ada 50 rumah sakit. Nah, selain rumah sakit tetap ada rumah sakit berjalan, di mana rumah sakit berjalan ini misalnya Sultan Mahmud Saljuki yang memerintah pada tahun 511 itu, beliau memberikan kebijakan bahwa tidak hanya masyarakat di perkotaan yang perlu dilayani secara kesehatan, akan tapi banyak masyarakat di perkampungan-perkampungan, kemudian masyarakat yang hidup di padang pasir, kemudian masyarakat yang hidup di pegunungan-pegunungan, mereka harus atas dasar rasa kasih sayang yang dimiliki oleh seorang pemerintah bernama Sultan Mahmud Saljuki, akhirnya beliau membentuk sebuah kafilah tim medis di mana mereka akan pergi menjadi delegasi untuk relawan atau volunteer
volunteer untuk memberikan pelayanan kesehatan pada kampung-kampung yang ada di jauh sana yang tidak terjangkau. Di mana di sini disebutkan ada jumlah, dalam sejarah disebutkan ada sejumlah 50 unta yang disiapkan untuk mendistribusikan obat-obatan di setiap tujuan desa, kampung-kampung, pelosok-pelosok tersebut. Nah, kemudian rumah sakit pada zaman itu karena berdasarkan akhlak kasih sayang itu tanpa dipungut biaya dari pasiennya. Nah, di mana kejeniusan ulama muslim dan juga akhlak kasih sayang mereka, kemudian kesadaran mereka agar urgensi kesehatan, mereka tidak hanya melakukan kedokteran atau menjalani kedokteran itu secara praktikal saja, akan tapi mereka membentuk ilmu kedokteran. Mereka merumuskan ilmu kedokteran, merumuskan ilmu farmasi, merumuskan ilmu tasyrih atau ilmu bedah, dan juga merumuskan ilmu optik, di mana kita lihat banyak cendekiawan pada saat itu yang menjadi tokoh utama dalam bidang-bidang ini. Nah, kemudian yang unik juga pada zaman dahulu itu karena para ulamanya itu yang para dokter itu selain mereka menjadi dokter juga menjadi ulama, mereka karena faktor pemikiran tadi, mereka berlomba-lomba untuk melahirkan karya. Sehingga banyak sekali karya yang dilahirkan dalam bidang kedokteran. Sehingga uniknya setiap rumah sakit itu pasti ada perpustakaannya. Dan kita lihat misalnya ada rumah sakit Sultan Ibnu Tulun, itu ada di Mesir, di Kairo, memiliki inventarisasi 100.000 kitab. Dan kemudian juga mereka di setiap rumah sakit itu dibangunkan taman-taman, di mana taman-taman itu dikelilingi dengan atau ditumbuh-tumbuhi dengan tanaman-tanaman herbal, rumput-rumput yang bisa menjadi obat. Nah, jadi selain bermanfaat untuk panenan-panenan hasil daripada tanaman-tanaman herbal tersebut, jadi secara psikologis, secara mental health healing, para pasien yang ada di rumah sakit itu kan pasti akan senang melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Dan ini bisa menginspirasi para dokter untuk di setiap rumah sakit itu harus memperindah pemandangan-pemandangan di hadapannya. Setidaknya ada taman, tempat bermain, tempat menatap pandangan-pandangan indah, sehingga itu akan memperkuat imun dan akan mempercepat kesembuhan para pasien. Dan di sini ada uniknya juga dalam rumah sakit Al-Mansur didirikan oleh Sultan Saifuddin Qalawun. Itu luar biasa kalau kita lihat deskripsi dalam sejarahnya bagaimana menjadi rumah sakit yang paling besar dan juga sangat-sangat bersih, hingga jumlah tenaga medisnya itu sangat-sangat memadai, sehingga katanya dalam sehari itu bisa menampung ada walaupun 4.000 pasien hanya dalam sehari. Dan kita lihat misalnya satu saja tokoh dari sekian banyak tokoh dokter atau ahli-ahli kesehatan dari kalangan muslim, ada namanya Ibnu Nafis, dan ini terkenal sekali, di mana Ibnu Nafis ini beliau memiliki kitab Syamil fit Tib, di mana itu kalau kita lihat dari daftar isinya yang sampai pada kita sekarang, itu beliau berniat untuk menyusun sebuah ensiklopedia kedokteran yang akan selesai dalam 300 jilid. Nah, saking luasnya ilmu beliau dalam kedokteran. Akan tapi walhasil karena ajal keburu menjemput beliau, beliau hanya bisa berhasil menyelesaikan 40 jilid. Dan itu masih bisa kita temukan manuskrip-manuskripnya. Oke. Dan bahkan bagaimana akhlak rahmah atau akhlak kasih sayang itu tidak hanya berkutat pada pengobatan manusia, akan tapi juga mereka terinspirasi untuk bagaimana bisa mengobati binatang sehingga bisa mengkonservasi agar binatang-binatang itu tidak cepat punah. Oke, itu saja untuk penjelasan, dan tentu nanti bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengembangkan bagaimana akhlak rahmah ini itu bisa menuntun kita untuk tidak hanya mengatakan akhlak rahmah ini begini-begini, akan tapi bisa kita ejawantahkan dalam apa yang kita lakukan sehari-hari, penemuan-penemuan kita dan juga pemikiran kita. Oke, kita lanjutkan, yaitu yang kedua, kalau kita lihat bisa kita sebut juga dalam akhlak yang sangat ditekankan dalam Islam. Nah, di mana misalnya dari sebuah isyarat para ulama kita menangkap bagaimana Allah SWT membuka Al-Qur'annya dengan suratul Fatihah yang disebut dengan Ummul Qur'an atau induk Al-Qur'an dengan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di mana di sini penggunaan kata Rabbul Alamin itu sangat-sangat pemakaian yang sangat-sangat cerdas. Kenapa tidak mengatakan Rabbul Muslimin, Tuhannya orang muslim, atau Rabbul Insan, Tuhannya insan, akan tapi mengatakan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Inilah yang mendorong para ulama itu untuk mentadabburi alam semesta semua ini. Jadi mereka melihat peredaran matahari, melihat peredaran bulan, kemudian melihat peredaran bintang, kemudian melihat juga apa yang ada di bumi. Semua elemen-elemen yang ada di bumi itu mereka pelajari semuanya. Dan termasuk untuk menghikmah bagaimana ibadah itu agar terjalankan dengan baik. Tentunya kita harus tahu mana arah kiblat sholat, kemudian kapan tibanya bulan Ramadan, kapan tibanya bulan haji, kapan tibanya tanggal yang pas untuk wukuf di Arafah agar haji kita itu sah, dan kapan
Ashurul Hurum, di mana Ashurul Hurum ini sangat-sangat dijunjung tinggi secara Islam, dan itu tidak bisa kita ketahui semuanya melainkan dengan mentadaburi ada sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana orbit peredaran matahari. Sehingga ulama itu terdorong untuk membuat sebuah lembaga yang disebut dengan Marsad Asfahan. Asfahan itu sekarang ada di Iran, tempat pusat peradaban Islam pada zaman dahulu, di mana Sultan Mahmud Shah itu mendirikan sebuah apa yang kita sebut dengan BMKG sekarang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Di mana kita lihat tokoh-tokoh yang ada di sana, misalnya Umar Al-Khayyam, kemudian ada Al-Battani, kemudian Ar-Raqi, kemudian Al-Muraiti, kemudian At-Tulaiti. Mereka lah yang pertama membentuk tabel-tabel perbedaan waktu. Misalnya kita lihat sekarang di kalender-kalender kita itu kan ada tabel-tabel waktu kan. Misalnya untuk hari ini waktu subuhnya sekian, waktu zuhurnya sekian. Kenapa secanggih itu? Itulah pemikiran orang-orang muslim itu, cendekiawan muslim itu telah merumuskan sebuah cara untuk menemukan hal-hal tersebut sejak ribuan tahun yang lalu. Dan juga mereka telah, Umar Al-Khayyam ini telah berhasil menggambarkan peta. Di mana orang-orang zaman dahulu itu kan takut menjelajah kan. Kenapa takut menjelajah? Karena mereka takut ketika pergi ke satu tempat nggak tahu jalannya pulang. Nah, akan tapi dengan telah mereka berhasil menggambarkan peta, maka lihat jadi peta inilah peta yang digambarkan oleh Muhammad Al-Khayyam itulah yang di belakang hari, di kemudian hari itu diambil oleh seorang penjelajah terkenal asal Portugal yang bernama Alfonso de Albuquerque. Jadi ternyata Alfonso ini menemukan peta yang telah digambarkan oleh Umar Al-Khayyam, dan dia mengklaim bahwa itu adalah peta yang dia gambarkan atau peta globe bumi, yang padahal orang pertama yang menggambarkan globe atau peta bumi itu adalah orang muslim yang telah kita sebutkan namanya tadi. Dan dengan berdasarkan peta itulah mereka menjelajahi dunia dan mereka menginjakkan kaki di benua-benua yang tidak pernah diinjak sebelumnya sepanjang sejarah. Dan kita lihat misalnya dalam sejarah kita sering mendengar yang paling pertama menemukan benua Amerika itu adalah Christophorus Columbus. Padahal kalau kita lihat dari sejarahnya itu ada seorang intelektual Turki bernama Fuad Sezgin, itu membenarkan sejarah bahwa ada seorang penjelajah muslim yang jauh sebelum Christophorus Columbus telah menginjakkan kakinya di benua Amerika. Dan ini semua itu terdorong karena Al-Quran sangat-sangat mendorong kita untuk membuka mindset kita untuk menatap, untuk suka menjelajahi dunia, untuk mentadaburi ayat-ayat kauniyah yang ada di dunia. Dan satu lagi untuk mempersingkat, satu tokoh lagi di mana ada seorang tokoh bernama Ahmad bin Majid, di mana beliau menulis kitab-kitab yang berjudul Al-Fawaid fi Usul Ilmil Bihar. Di sini saya sebutkan di slide ada 3 judul kitab, di mana itu adalah semua tentang kemaritiman. Di mana sekarang jurusan kemaritiman ini adalah sebuah jurusan yang sangat-sangat bergengsi, dan itu semua sudah ditemukan oleh umat muslim sejak ribuan tahun yang lalu. Dan Ahmad bin Majid ini diakui oleh orang-orang Portugal itu sebagai Amirul Bihar atau penakluk lautan. Dan ketika kita menjelajah, ada sebuah hal penting yang tetap kita ingat dari bagaimana para ulama zaman dahulu, di mana ada zikir itu harus, artinya ketika kita menjelajah itu aspek ubudiyah kita kepada Allah SWT harus tetap kita pelihara. Di mana kita lihat ada seorang ulama besar bernama Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, karena melihat orang-orang muslim senang menjelajah lautan, itu beliau menyusun kumpulan-kumpulan wirid yang bagus untuk dibaca ketika kita berlayar. Inilah yang disebut dengan Hizbul Bahar, sering dibaca oleh masyarakat di Indonesia juga. Dan juga ketika perjalanan laut itu dibaca Hizbul Bahar untuk sebagai wirid-wiridnya, dan itu dikumpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan juga ketika kita menjalani perjalanan darat juga ada hizib khususnya, yaitu yang disebut dengan Hizbul Bar. Nah, jadi belakangan ada seorang duta besar, di mana duta besar yang agamis dan soleh asal Maroko bernama Syekh Abdul Hadi At-Tazi. Karena beliau sering menjalani jam terbang untuk pesawatnya tinggi, maka beliau menyusun Hizbu Al-Jaw katanya judulnya, yaitu wirid-wirid yang bagus dibaca di pesawat. Nah, beginilah umat muslim bagaimanapun mereka menjelajah, akan tapi tetap ubudiyah mereka dengan Allah SWT itu tetap terjaga. Dan juga untuk kedermawanan intelektual, tentu di sini para ulama pada zaman dahulu itu tidak pelit terhadap ilmu. Kita lihat sebagai di sini ada beberapa contoh saya sebutkan bagaimana lembaga-lembaga pendidikan pada zaman keemasan Islam itu sangat-sangat makmur, sangat-sangat diceritakan, sangat-sangat luar biasa. Bahkan ada sebuah madrasah Mustansiriyah namanya, itu diceritakan oleh Al-Hafiz Az-Zahabi, seorang sejarawan muslim yang sangat-sangat fiqh, sangat-sangat valid ketika beliau menceritakan tentang sejarah, di mana beliau menggambarkan bahwa madrasah Mustansiriyah ini sangat-sangat luas, bahkan luasnya itu seluas 500 kampung. Sekarang misalnya kita dengar Universitas Harvard itu sangat-sangat luas, bisa satu kota itu isinya
Harvard semua. Atau mungkin kalau misalnya bapak-bapak di sini di Bogor, mungkin kalau ITB itu saya pernah main ke ITB itu juga luasnya kan sangat-sangat luas. Akan tapi di sini Madrasah Mustansiriyah itu luasnya katanya seluas 500 kampung. Berarti berapa hektar? Artinya dan semua apa yang ada di kawasan tersebut itu adalah dipersembahkan oleh pemerintahnya untuk khidmah terhadap ilmu dan khidmah terhadap pelajar yang ada di sana. Dan kita misalnya satu contoh sebagai role model kita bagaimana untuk tidak pelit terhadap ilmu, yaitu Imam Asy-Syafi'i, di mana beliau kunci kesuksesan beliau mencetak murid-murid yang hebat adalah karena beliau sangat-sangat dermawan untuk membagi ilmunya. Beliau memiliki salah satu murid yang bernama Rabi' al-Muradi, di mana ketika beliau di suatu majelis, Rabi' al-Muradi ini nggak paham-paham. Ketika ditanyakan oleh Imam Syafi'i, apakah kamu paham? Tidak paham. Diulangi, terus diulangi, bahkan sampai 40 kali diulangi, tidak paham-paham Rabi' bin Sulaiman al-Muradi ini. Bahkan akhirnya Rabi' al-Muradi terpaksa berbohong, saya sudah paham, agar karena nggak enak sama gurunya kan. Akhirnya beliau pulang. Akan tapi karena Imam Syafi'i tahu, akhirnya malam-malam beliau datang untuk mengetuk pintu muridnya yang bernama Rabi' al-Muradi dan mengatakan bahwa saya nggak akan pulang, saya nggak akan tidur sebelum kamu paham apa yang saya sampaikan tadi. Dan beginilah akhlak yang sangat-sangat diajarkan oleh Islam, yaitu kita dituntut untuk alim, akan tapi tidak hanya alim untuk atau pintar untuk diri sendiri atau cerdas untuk diri sendiri, akan tapi juga mencerdaskan orang-orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya Islam itu sangat menekankan tentang estetika. Sebagaimana hadis yang telah kita sebutkan tadi, hadis sahih dalam Sahih Muslim, innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah SWT itu maha indah dan mencintai keindahan. Itu mendorong kaum muslimin untuk berakhlak dan berinovasi dalam kesenian, berakhlak untuk menciptakan keindahan-keindahan. Nah, jadi akhlak itu agar kita tidak hanya memahami akhlak itu hanya A, B, C yang sering kita dengar, akan tapi ketika orang-orang suka dengan keindahan, suka dengan kerapian, itulah akhlak yang sebenarnya sangat-sangat ditekankan oleh Islam. Ada seorang kaligrafer muslim terhebat bernama Ibnu Muqlah. Silakan nanti untuk lebih lanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa, apalagi yang mungkin ada di sini yang intensi lebih terkait dunia kaligrafi atau khat Islami, itu bisa membaca banyak tentang Ibnu Muqlah, di mana beliaulah penemu banyak font atau gaya tulisan bahasa Arab yang bagus. Nah, di mana itu beliau terinspirasi untuk menemukan itu adalah untuk mengkhidmah Al-Quran. Beliau berpikir bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan puncak keindahan, baik dalam kandungan, baik ataupun dalam gaya bahasa. Nah, karena diturunkan dengan puncak keindahan dalam kandungan dan gaya bahasa, maka harus ditulis Al-Quran itu dengan puncak keindahan dalam gaya tulisan. Maka beliau mencoba mencari-cari. Jadi mungkin sekali lagi kalau misalnya kita melihat punya atensi besar terhadap khat Islam, kita melihat misalnya bagaimana khat dari masa ke masa. Kalau kita misalnya melihat manuskrip zaman dahulu kan khatnya itu masih kurang inovasinya. Akan tapi Ibnu Muqlah ini membuat sebuah tasdis al-khatul Arabi, istilahnya membuat sebuah prisma bagaimana agar alif itu bagus, bagaimana agar ba itu bagus. Jadi itu adalah sebuah penemuan yang sangat luar biasa, sehingga ada namanya Dr. Ahmad Mustafa, beliau kuliah di Universitas London, itu mengajukan sebuah disertasi dan itu diterima oleh Universitas London, dan beliau meneliti selama 30 tahun apa yang dilakukan oleh Ibnu Muqlah itu untuk menemukan kaligrafi indah, dan dengan judul disertasi itulah beliau meraih gelar doktoral dari universitas yang ada di London. Itu diterbitkan dan dipublikasikan dalam berbahasa Inggris, ada 2 jilid. Nah, mungkin nanti sekali lagi kalau yang punya perhatian serius tentang khat Arabi, tentang khat bahasa Arab, itu bisa membaca tentang karya ini. Sehingga Abu Hayyan At-Tauhidi juga mengatakan bahwa ada ayat yang mengatakan wa auha ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyuta. Jadi bagaimana lebah itu kan sangat-sangat seni dalam membuat sarangnya, membuat tempat dia menelurkan madu-madu tersebut. Nah, sebagaimana Allah SWT mengilhami kepada lebah untuk dalam mengarsitektur sarang-sarangnya, begitupun Allah SWT mengilhami kepada Ibnu Muqlah itu untuk menciptakan khat-khat yang indah. Dan begitupun kita lihat estetika ini juga dalam arsitektur, misalnya dalam Masjid Sultan Hasan, dan juga satu lagi ada namanya Dr. Mustafa Al-Badawi. Beliau membuat sebuah penelitian yang sangat-sangat bagus, Asrar al-Manarat wal Ma'adhin wa ma fiha minal isyarat wal qiyam al-akhlaqiyah. Bagaimana rahasia-rahasia yang ada di menara-menara masjid, yang ada di kubah-kubah masjid. Ternyata ulama muslim itu dulu mendesain menara dan kubah itu tidak sembarangan. Jadi beliau meneliti menara-menara dan kubah-kubah yang ada di masjid
masjid-masjid di seluruh dunia. Misalnya di Maroko, di Aljazair yang masih ada di Andalus, termasuk di Indonesia yang ada di Cina juga. Ternyata beliau melihat ada sebuah kemiripan corak di mana menara itu ada 3 tingkatnya. Jadi kan begini, kemudian lebih dikit lagi ke atas, kemudian lebih tipis lagi ke atas. Jadi itu ada 3 tingkat. Kemudian sedangkan itu untuk menaranya ada 3 tingkat. Sedangkan untuk kubahnya pada umumnya itu ada 8 tiang. Nah, jadi kenapa menara itu 3 tingkat dan kenapa kubah itu 8 tiang? Jadi 3 itu bisa menggambarkan bahwa Islam itu terdiri dari iman, Islam, dan ihsan. Dan ada filosofi-filosofi lain. Dan kenapa tiang kubah itu 8? Karena 8 itu adalah angka yang di sini disebutkan dalam bacaan saya tadi itu ada dalam. Jadi bagaimana filosofi 8 itu dalam, insya Allah nanti akan kalau misalnya ada yang menanyakan akan saya jawab. Saya ingat-ingat dulu ayatnya. Dan yang terakhir, jadi Al-Quran itu atau Islam itu sangat menekankan akhlak profesionalisme atau al-itqan, di mana Rasulullah SAW bersabda misalnya, innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang apabila melakukan sesuatu itu dia melakukan sesuatu itu secara profesional. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Sebagai satu contoh, pernah diadukan bagaimana Islam itu, bagaimana ulama itu sangat mementingkan aspek profesionalisme dalam bekerja, dalam dunia kerja. Pernah diadukan kepada seorang ulama besar bernama Imam Tajuddin As-Subki bahwa terjadi beberapa ketidaknormalan dalam dunia profesi saat itu. Akhirnya ketika mendengar aduan itu, Imam Tajuddin As-Subki ini berpikir bagaimana saya mendatangkan solusi agar orang-orang itu profesional dalam bekerja. Kaum muslimin itu harus profesional dalam bekerja, harus berintegritas dalam bekerja. Maka beliau meneliti, beliau turun gunung, door to door untuk mengetahui apa saja sih jenis-jenis profesi yang digeluti oleh kaum muslimin saat itu. Jadi beliau menemukan ada 113 profesi dan beliau membuat di setiap satu persatu profesi itu ada peraturannya, ada adab-adabnya. Sehingga beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Apa judulnya? Mu'idun Ni'am wa Mubidun an-niqam. Kita ingin mengembalikan nikmat dan kita ingin mengusir kesengsaraan. Jadi untuk mengembalikan nikmat kita harus profesionalisme dalam bekerja. Untuk mengusir kesengsaraan kita harus menghilangkan penyakit-penyakit dalam bekerja, misalnya maraknya suap menyuap, maraknya korupsi dan lain sebagainya. Dan kitab ini bagaimana saking urgennya kitab ini itu diterbitkan di Leiden pada tahun 1908. Mana Leiden itu ada di Belanda. Bahkan orang muslim sendiri sudah kurang peduli dengan karya atau peninggalan Tajuddin As-Subki ini. Akan tapi justru orang-orang barat yang sangat-sangat memberikan atensi besar terhadap karya tersebut yang berjudul Mu'idun Ni'am wa Mubidun Niqam. Dan muhakkiknya atau editornya yang adalah orientalis barat itu mengakui bahwa buku ini adalah buku pertama dalam sejarah yang berbicara tentang aturan profesi, di mana aturan profesi itu sekarang menjadi tren untuk dibahas jadi tema-tema seminar atau bahkan punya jurusannya tersendiri. Oke, terakhir penutup, beginilah bermasyarakat sesuai akhlak Islam. Oke, masih ada terakhir lagi penutup. Beginilah berakhlak secara Islam. Bisa kita simpulkan bahwa Islam itu dalam akhlak itu tujuannya adalah untuk al-ihya, untuk menghidupkan kembali, memberikan optimisme agar denyut nadi masyarakat, denyut nadi peradaban ini benar-benar hidup. Karena itu kita bisa lihat dalam ayat yang mengatakan awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kama mathaluhu fil dhulumat laisa bi kharijim minha. Kemudian ada kata-kata ahyainahu. Jadi ihya menghidupkan. Jadi kita ini diperintah oleh Allah SWT untuk menjadi pelita, penghidup bagi peradaban, penghidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian istajibu lillahi war rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah apa yang diperintahkan oleh Allah, penuhilah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, karena apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah itu agar kita hidup, agar peradaban kita hidup, agar akhlak kita hidup. Nah, karena itulah umat muslim itu selalu menebarkan optimisme untuk bahwa umat Islam ini baik-baik saja. Bukan kita menebarkan benih-benih pesimisme dengan mengatakan misalnya umat Islam sudah mati dan lain sebagainya. Dan ini tentu filsafat kematian itu justru marak di barat, disuarakan di barat di abad lalu. Itu ada namanya dengan filsafat kematian manusia yang dikampanyekan oleh seorang filsuf bernama Heidegger. Kemudian ada kematian bahasa yang dikatakan oleh David Crystal. Kemudian ada kematian peradaban yang dikatakan oleh Samuel Houghton. Kemudian bahkan ada yang mengatakan filsafat kematian Tuhan yang disebut yang tokohnya adalah Friedrich Nietzsche. Kita lihat bagaimana kontrasnya. Barat tuh mengkampanyekan pesimisme tentang semua hal telah mati, akan tapi Islam mengajarkan kita untuk menghembuskan optimisme bahwa semua bisa kita hidupkan kembali, bisa kita semarakkan kembali dengan memajukan peradaban. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan selanjutnya bisa kita lanjut ke sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Ustadz Zain atas penyampaian
penyampaian materinya sangat luar biasa. Boleh saya bilang ini materinya out of the box, jadi tidak berpacu dengan akhlak adab yang biasanya dipahami orang-orang aja gitu, tapi juga bisa next level atau pengaplikasian yang tinggi juga nilainya. Oke, baik, karena di sini juga sudah ada yang menanyakan dan kita punya 30 menit lagi sebelum sholat zuhur di waktu Indonesia atau jam 7 pagi waktu Mesir ya, karena zuhur jam 12:07. Kita langsung tanyakan saja, pertanyaannya sudah masuk. Kalau boleh saya elaborasikan ya pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita kaitkan materi tadi dengan penanaman akhlak sejak dini dari orang tua ke anak, dan akhlak tersebut ingin ditanamkan dari dini hingga dewasa, karena sebagai orang tua kan kita tidak tahu apabila kita bisa mendampingi anak hingga dewasa atau tidak. Jadi bagaimana bisa menanamkan secara benar-benar tertanam dari dini sampai dewasa. Seperti itu, Ustaz. Mungkin boleh langsung dijawab. Baik, mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk mendampingi anak-anak kita dari sejak dini adalah lebih kepada yang pertama kita berusaha untuk mematangkan diri kita, memantaskan diri kita sebagai orang tua. Mungkin saya mengarahkan kepada ada sebuah judul buku dan sudah diterjemahkan. Ada sebuah buku namanya Minal Badroh ila As-Samroh. Jadi dari benih itu sampai bagaimana berbuah. Jadi itu diterbitkan oleh Republika, diterjemahkan oleh Republika dari, kalau nggak salah dari saya lupa judul bahasa Indonesianya. Akan tapi itu lebih kepada langkah-langkah step by step untuk mendidik generasi itu kita mulai dari benar-benar dini. Misalnya saya sekarang belum menikah nih. Betul, ini fakta ya, saya belum menikah. Saya untuk menyiapkan generasi itu bukan saya mulai ketika saya punya anak, akan tapi dari sekarang. Saya sudah siap-siap bagaimana agar saya siap untuk menikah. Kemudian ketika menikah itu saya harus dalam memilih jodoh itu, memilih wanita itu, saya betul-betul harus memilih orang-orang yang bisa menjadi madrasah pertama terbaik buat anak saya. Dan artinya untuk sejauh itu kita mengambil starting point itu bukan dari ketika kita punya anak, akan tapi dari jauh-jauh hari. Bahkan apabila kita punya anak mungkin kita sudah siapkan juga, telah kita titipkan, telah kita pesankan bahwa mereka sudah harus siap-siap sejak dini karena pada suatu saat mereka akan menjadi ayah. Dan begitupun ketika kita menjadi ayah itu lebih kepada selalu belajar banyak, selalu membuka wawasan kita agar kita tahu ilmunya. Kemudian setelah tahu ilmunya tentu kita akan perlu memberikan keteladanan. Artinya anak itu tentu sangat banyak dan saya sendiri merasakan bagaimana keteladanan apa yang dilakukan oleh orang tua itu sangat-sangat berpengaruh pada pertumbuhan kita. Artinya tidak hanya kita melakukan ketika di hadapan mereka, tapi juga apa yang kita lakukan di balik mereka itu, di mana ketika kita berbuat baik kepada orang, ketika kita menyelesaikan masalah-masalah orang di kantor atau di mana pekerjaan kita, justru kadang-kadang berkahnya itu akan kembali kepada anak kita. Oke, sebagaimana misalnya Nabi Ibrahim itu meninggalkan anaknya demi menjalankan perintah Allah SWT di biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, yaitu di sebuah lembah yang sangat-sangat tandus. Akan tapi untuk memenuhi perintah Allah, tentu Allah Subhanahu wa taala yang menjaga pendidikan anaknya itu sehingga tumbuh bisa menjadi seorang nabi yang hebat. Oke, jadi juga dengan tetap pertama tadi kita sendiri tetap menambah ilmu kita sebagai orang tua tentang parenting, kemudian juga dengan membaca misalnya sirah-sirah orang-orang besar bagaimana mereka mendidik anak mereka. Kemudian juga yang kedua, kita perlu memperlihatkan peradaban adab-adab kita baik dalam cara berbicara, kemudian cara berinteraksi, banyak hal-hal filosofis dan cara kita penyampaian itu misalnya ketika mereka salah bagaimana cara menegur mereka dengan yang benar. Artinya bukan ketika mereka melakukan itu, akan tapi misalnya ketika nanti situasinya sudah lebih pas gitu. Dan begitupun juga dari segi pendidikannya, dengan membaca itu kita bisa akan tahu yang bagusnya saya akan store dia di tempat TPA yang mana atau sekolah yang mana, kemudian apa ya dahulu yang saya ajarkan, prioritaskan dan lain sebagainya. Artinya kita di sini lebih kepada mengarahkan secara umum. Adapun bagaimana nanti dia akan menjadi apa, biasanya anak itulah yang justru akan menemukan potensinya di mana, karena Allah SWT itu memberikan mauhibah atau bakat tanpa perencanaan kita. Kadang-kadang kan, dan ini sering menjadi realita, bapak ingin anaknya menjadi begini, akan tapi justru potensinya atau kelebihannya di lain hal, dan itu semua akan tetap menjadi wa kullun khairun. Semua tetap baik. Oke, mungkin itu saja ya. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ada sekitar 2 pertanyaan lagi yang mungkin saya gabungkan saja ya untuk menyingkat waktu. Yang pertama, tentang paradoks pendidikan di Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu kan, di Indonesia dari SD sampai, dari TK bahkan sampai SMA tuh pendidikannya
dua-duanya gitu, umum sama agama. Nah, sebenarnya kalau kita pengen anak-anak kita menjadi alim juga secara sains atau dari secara agama, itu sebaiknya umur berapa sampai berapa anak kita harus belajar agama, dan umur berapa sampai berapa anak kita harus mempelajari ilmu umum. Mungkin itu dulu pertanyaan yang pertama, Ustaz, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini lebih kepada sistem yang memang menjadi PR besar kita bersama sih untuk ke depan. Mungkin akan sangat-sangat sulit untuk apa yang telah dimulai oleh Andalusia School ini, Andalusia Quranic School, saya sangat-sangat sudah luar biasa. Artinya bagaimana di sini mengintegrasikan tidak hanya pendidikan anak, akan tapi juga agar nyambung nanti pendidikan anak dengan di rumah. Saya rasa itu sudah bagus. Artinya sebuah pekerjaan untuk mendidik itu adalah sebuah pekerjaan yang besar, dan juga begitupun yang namanya ilmu ini kan sangat-sangat luas, maka kita perlu memilih yang prioritas atau yang penting-pentingnya saja. Jadi oleh karena itu, ya kita, selama orang tua sudah menyadari urgensi keilmuan, artinya baik ilmu agama ataupun ilmu seenggaknya tentang wawasan tentang sains dan juga ilmu-ilmu yang lain, itu perlu kita bekalkan kepada anak-anak. Ya tentunya saya rasa dari apa yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah tetap memberikan pendidikan dasar, mengokohkan pendidikan agama tetap yang bagus, artinya mengajarkan mereka bagaimana cara bacaan-bacaan sholat untuk rukun-rukun yang fardu, dan juga bacaan Al-Quran. Kemudian juga, jadi kita tahu misalnya ada yang disebut dengan ilmu hal. Jadi kita ajarkan apa yang memang akan dijalankan sekarang. Misalnya adapun fikih haji, misalnya adapun fikih puasa, itu kan bisa kita ajarkan ketika misalnya puasa ketika mendekati bulan Ramadan. Untuk fikih haji bisa kita ajarkan ketika mereka akan haji. Misalnya begitupun fikih haid dan nifas itu juga sangat-sangat perlu diajarkan, artinya ketika mendekati mereka akan mencapai di usia itu. Jadi itulah yang perlu dilihat tahapan-tahapannya. Apa sekarang yang sedang dibutuhkan oleh anak saya, maka itulah yang saya arahkan untuk dipelajari. Dan kemudian ketika ada waktu-waktu lebih ekstrakurikulernya juga perlu ditambahkan tentang kebahasaan. Dan mungkin yang penting itu adalah kebahasaan, bahasa-bahasa asing seperti bahasa Arab, tentu yang penting, kemudian juga bahasa Inggris dan lain sebagainya, dan tentu tidak lupa juga tentang bagaimana menanamkan akhlak-akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Adapun nanti biasanya mungkin secara penelitian, yang konsultan penelitian di sini sudah lebih tahu mungkin bagaimana tentang anak di usia sekian itu apakah sudah cocok belajar ini, ataupun misalnya bahkan dari segi kebahasaan misalnya. Itu kan secara dalam konsultan penelitian pendidikan itu ada usia-usia yang pas bagaimana kapan kita mengajarkan anak kita bahasa asing, artinya agar dia betul-betul menguasai dahulu bahasanya sendiri, dan juga kapan diajarkan ilmu ini dan ilmu itu. Dan mungkin itulah nanti untuk bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membaca lebih lanjut tentang hal tersebut, atau bisa menanyakan tentang orang-orang yang sudah spesialisnya di bidang itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, dari agungnya akhlak dan adab Islam yang sudah dipaparkan tadi oleh Ustadz dalam materi, benang merahnya kalau bisa diambil adalah sistem kehidupan yang dulu diterapkan itu bukan sistem yang dikomersilkan, seperti itu. Nah, bagaimana agar kita bisa mewujudkan keluhuran adab Islam di tengah sistem kehidupan saat ini yang semuanya tuh serba dikomersilkan? Atau mungkin dari yang lebih aplikatifnya ya, bagaimana kita bisa mendidik anak kita untuk tidak menjadi sosok yang nantinya ketika besar itu tidak mengkomersilkan segala sesuatu yang dia lakukan gitu, untuk lebih aplikatifnya. Tapi secara umum bagaimana kita bisa mengubah sistem ini gitu. Itu saja. Baik. Ya, artinya memang kita hidup dengan tuntutan zaman yang berbeda-beda, dan tentu untuk konteks zaman sekarang ini rasanya sangat-sangat sulit untuk menerapkan untuk hal yang itunya tadi ya. Jadi kita jalani saja apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan jadi misalnya sekarang kan dengan denyut nadi sirkulasi keuangan itu di satu sisi juga baik. Artinya kan tidak hanya daya produksi yang, kalau nggak salah yang saya tahu dari ilmu ekonomi itu, tidak hanya daya produksi yang perlu diperbanyakkan, tapi daya beli juga harus ditekankan pada masyarakat. Nah jadi di satu sisi artinya kenapa ini hubungannya adalah dari segi komersialisasinya. Artinya ketika orang tua terdorong untuk membelanjakan untuk anaknya, untuk mengobati anaknya, kemudian dengan mengeluarkan uang, dan untuk menyekolahkan anaknya, juga untuk membayar SPP anaknya mengeluarkan uang. Artinya itu kan memberikan dorongan atau daya gedor bagi
para orang tua untuk giat bekerja. Nah, jadi itulah hikmah yang bisa kita ambil. Akan tetapi tentu dengan mengetahui sejarah-sejarah seperti ini, seenggaknya kita bukan betul-betul menghentikan komersialisasi tersebut. Akan tetapi bagaimana kita bisa menempatkannya itu secara proporsional dan juga kita tidak rakus dan tidak tamak, artinya bisa hidup secara qanaah, kita menjalankan lebih kepada melayani masyarakat. Adapun apapun yang kita terima itu adalah nomor 2, nomor sekian gitu. Misalnya kita menjadi dokter dengan mengetahui hal tersebut tadi itu, oke, kita profesional. Ketika pasien saya membayar, maka saya harus terima. Akan tapi ketika seringkali kita menemukan masyarakat tidak mampu, ya sudah, kita biarkan saja. Atau ketika saya menjadi guru, ketika saya menjadi kepala sekolah, administratur di pendidikan, oke, kita akan terima. Misalnya sekarang kan banyak sekolah-sekolah yang misalnya menganut subsidi silang istilahnya. Jadi itu adalah sebuah sistem yang bagus juga. Artinya ketika orang-orang kayanya membayar sesuai dengan yang ditetapkan, itu diterima secara profesional. Adapun anak-anak yang memang mereka tidak mampu, itu bisa terbantu dengan tingginya bayar-bayaran orang-orang yang tua itu. Orang-orang tua yang berkecukupan atau di atas standar. Nah, jadi apa yang ingin saya katakan adalah di sini memang secara sejarah komersialisasi itu sangat-sangat minim pada zaman dahulu, terutama di kalangan ulama, di kalangan pengajar. Apalagi kalau kita misalnya melihat hadis-hadis yang betul-betul sangat-sangat melarang untuk mengkomersialisikan ilmu ya, khusus untuk pengajar, misalnya mengajar Al-Quran, sehingga banyak kalau dari segi fikih itu ada perdebatan apakah boleh seorang guru ngaji itu ketika mengajarkan Al-Quran mengambil gaji. Nah, itu dalam hadis ada larangan keras untuk itu. Akan tapi untuk kita terapkan di konteks zaman sekarang kan sangat-sangat susah. Artinya bagaimana anak-anak kita bisa ngaji kalau nggak ada guru yang memang khusus ditetapkan yang digaji untuk dibayar untuk hal itu. Jadi kita juga apa yang perlu kita jalani ini sekarang juga, kita tidak mencibiri misalnya itu si ustadz itu menghadiri ceramah-ceramah agar memperbanyak uangnya, atau kita misalnya ketika guru ngaji meminta untuk menagih untuk bayar lampu membayar listrik untuk di TPA-nya, misalnya kita mencibiri sebagai orang tua, kok ngajar ngaji nggak ikhlas sih. Jadi kita jalani sesuai dengan, dan semua itu bisa ditimbang dengan logika dan juga bisa ditimbang dengan konteks yang sedang berlaku pada zaman ini. Apa bisa sampai? Sampai Ustaz, insya Allah. Ini pertanyaannya lumayan banyak juga, tapi mohon maaf Ayah Bunda, mungkin pertanyaan di sini akan saya kaitkan terus dengan pendidikan anak gitu, karena kan kita concern-nya ke sana. Jadi pertanyaannya selanjutnya terkait kejayaan Islam di ilmu pengetahuan umum maupun agama, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz dalam materi, itu kan sangat banyak gitu. Nah, sedangkan ilmu-ilmu umum itu cikal bakalnya juga dari para cendekiawan muslim. Nah, apakah mungkin kejayaan dalam ilmu umum maupun ilmu agama yang terjadi dahulu itu bisa kembali populer saat ini bagi kita para muslim, dan juga gimana caranya kita agar bisa menjadi generasi yang open-minded, atau lebih khususnya bisa mengajarkan anak-anak kita untuk menjadi generasi yang open-minded agar bisa mewujudkan peradaban yang seperti dahulu gitu. Mungkin itu Ustaz. Sudah bisa dijawab Ustaz? Oh, ini pertanyaan tadi ya? Mohon maaf. Iya, pertanyaan. Open-minded, tentang open-minded, mengajarkan open-minded kepada anak dan secara umum menjadikan generasi lebih open-minded terkait ilmu pengetahuan yang sangat banyak seperti zaman dahulu gitu. Artinya sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, memang ilmu ini sangat-sangat banyak untuk dipelajari. Dan kalau kan al-bahru bidada li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, artinya untuk menuliskan ilmu yang Allah berikan itu, untuk menulis segala hal itu, kalau misalnya ada lautan untuk menulis dengan sebagai tinta untuk kita menulis semua ilmu tersebut, tentu tidak akan cukup. Dan kita sebagai orang tua ya selalu berusaha mengambil atau memanfaatkan waktu-waktu kita bersama anak-anak itu untuk menanamkan nilai-nilai seperti lebih ke nilai-nilai kegigihan, nilai-nilai untuk bagaimana agar anak itu selalu curious atau selalu penasaran, untuk keingintahuannya tinggi. Jadi kita bisa melihat dari karakter-karakter kita ketika kita bergaul itu, ada memang sosok-sosok atau tipe-tipe orang yang dia pengen tahu segala hal, penasaran. Artinya dalam hal-hal baik, bukan dalam hal-hal yang gosip-gosip gitu kan. Tapi ada hal-hal orang-orang yang ketika mendengar misalnya tentang sesuatu itu, dia bisa mencari lebih lanjut, dan ada metodologinya untuk ketika kita misalnya bapak-bapak, ibu-ibu saat ini, ketika saya menyebutkan beberapa contoh nama, misalnya saya menyebutkan ada bagaimana
tentang tadi misalnya saya menyinggung tentang bagaimana Christopher Columbus menemukan benua Amerika. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi sekarang dengan fasilitas internet itu bisa mencari lebih lanjut bagaimana kebenaran sejarah tersebut. Nah, begitupun rasa penasaran ini itu bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ada juga orang-orang yang ketika mendengar maklumat atau informasi-informasi baru merasa nggak penting gitu kan. Tapi ada orang-orang yang sensitif. Dan misalnya saya di sini ketika di S2 di sini itu diajarkan tentang ada yang disebut dengan hasasiyatul bahth atau sensitif. Artinya bagaimana agar ketika melihat sebuah fenomena itu memunculkan keingintahuan kita untuk meneliti tentang hal tersebut. Jadi kan kita sebagai seorang akademisi itu untuk membuat kita terdorong untuk melakukan penelitian. Artinya ketika ada suatu masalah, kita ingin meneliti tentang kebenaran hal tersebut. Nah, itulah yang perlu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu ajarkan atau tanamkan kepada anak-anak. Tidak bisa kita mendiktekan satu persatu maklumat, akan tapi bagaimana mungkin seperti kata orang, seperti ibarat yang orang-orang katakan itu, kita tidak memberikan ikan, akan tapi kita memberikan kailnya. Artinya kita mengajarkan atau menanamkan kepada anak-anak itu bagaimana agar dia itu bisa memancing maklumat-maklumat yang lain. Artinya dengan cara apa dia itu bisa mengetahui maklumat-maklumat yang lain. Misalnya kita dengan sering tanya jawab kepada mereka, dengan menanamkan mental yang bagus juga, sehingga dia itu tidak malu-malu. Artinya kan dalam hadis mengatakan bahwa al-ilmu yuhramu minal ilmi al-mutakabbir wal mustahyi, bahwa yang tidak mendapatkan ilmu itu adalah orang-orang sombong dan orang-orang pemalu. Dan biasanya masyarakat kita di Indonesia itu kebanyakan adalah malu bertanya. Kita misalnya melihat Sayyidina Abdullah bin Abbas itu, beliau sangat-sangat cerdas, dikatakan otaknya itu menyala-nyala seperti menyala-nyala gitu kan. Ketika ditanyakan apa rahasia kecerdasannya, itu adalah bilisanin sa'ul wa qalbin akul. Ketika beliau melihat suatu apa yang tidak beliau ketahui, pasti beliau tidak malu-malu untuk menanyakannya. Dan ketika melihat ataupun ketika tidak menemukan jawabannya, pasti hati beliau itu atau pikiran beliau itu selalu berputar untuk menemukan jawabannya. Misalnya kita melihat rahasia kepintaran B.J. Habibie misalnya. Beliau pernah mengatakan karena beliau nggak pernah berhenti berpikir, apapun yang beliau lihat di sekelilingnya itu selalu beliau pikirkan. Nah, PR kita sebagai orang tua adalah mungkin bagaimana menanamkan rasa keingintahuan, rasa agar haus terhadap ilmu pengetahuan itu pada anak-anak kita, sehingga mereka nanti bisa mencari sendiri tanpa mendiktekan satu persatu maklumatnya. Baik, terima kasih Ustadz. Pertanyaan selanjutnya sebelum pertanyaan terakhir, karena 15 menit lagi zuhur. Jadi kan di zaman ini kita tahu nih Ustadz, kalau ada orang tua yang baik banget tapi anaknya menjadi ujian atau berakhlak kurang baik gitu. Dan sebaliknya, ada orang tua yang akhlaknya kurang baik mendapatkan anak yang sangat-sangat baik akhlaknya. Nah, bagaimana sih cara kita menjadi orang tua agar bisa terus membersamai anak, mengajarkan mereka etika, moral, dan akhlak, agar anak kita tuh bisa menjadi berkah untuk kita dan penyejuk mata gitu, bukan sebagai ujian untuk kita. Mungkin itu Ustaz. Oh, ini dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri kayaknya masih jauh ya. Karena sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu kalau secara praktikal sebenarnya lebih pengalaman untuk ini, akan tapi saya mungkin hanya sekedar membayang-bayangkan atau mengkorelasikan dengan apa yang saya baca. Misalnya untuk pertanyaan ini, bagaimana kita telah berusaha baik nih, akan tapi kok anak saya masih aja susah terkontrol. Saya pernah membaca ada seorang ulama kontemporer bernama Dr. Said Ramadan Al-Buti, itu beliau memiliki sebuah kitab kecil berjudul Mushkilatus Syabab atau Problematika Anak Muda, di mana saya rasa buku itu mungkin semoga bisa diterjemahkan. Saya rasa belum diterjemahkan, walaupun bukunya kecil akan tapi mungkin bisa dibaca dalam 1 minggu, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu bisa selesai membacanya, dan itu sangat-sangat bermanfaat, di mana beliau membenarkan asumsi ketika kita mengatakan problematika remaja itu karena wajar anak remaja darah muda itu kan mereka syahwatnya tinggi, kemudian juga rasa darah muda itu menggiring mereka untuk misalnya suka merokok untuk gaya-gayaan lah, suka pergi ke tempat-tempat main-main untuk agar nggak kalah keren dari teman-temannya. Dan itu asumsi itu beliau benarkan bahwa itu bukan dari darah mudanya. Itu beliau analogikan dengan misalnya kita mengendarai sebuah mobil di jalan yang rusak lah. Nah, ketika kita merasa terganggu dengan jalan yang tidak stabil itu, maka kita sebagai penyetirnya itu atau pengemudinya itu turun untuk membenarkan mesinnya. Padahal di mesinnya itu nggak ada masalah kan, tapi masalahnya itu adalah jalan yang ada di sekitar. Nah, begitupun ketika problematika anak muda itu, mereka kenakalan anak muda, kemudian degradasi moral anak muda, itu adalah kalau kata beliau tidak salah lagi pasti dipengaruhi oleh orang-orang sekitarnya atau lingkungannya. Kalau bukan dari orang tua ya dari temannya. Nah, jadi fungsi orang tua itu tidak hanya memperbaiki dirinya sendiri saja. Artinya tidak hanya menjamin bahwa di rumah anak saya ini saya berikan pendidikan terbaik,
saya misalnya ajak dia rajin sholat, atau misalnya saya sendiri sering membaca Al-Quran di rumah. Tapi juga kita juga mengawasi, mengontrol dengan siapa anak-anak kita bergaul. Kemudian kemana saja anak-anak kita bermain. Kemudian kalau misalnya, kalaupun terlanjur salah pergaulan, kita sebagai orang tua juga mempelajari pendekatan-pendekatan yang bagus untuk membenarkan kembali. Terutama apabila anaknya perempuan. Dimana ketika anak perempuan itu kan dalam hadis bahwa perempuan itu diciptakan dari al-dila atau tulang rusuk. Dimana tulang rusuk itu kita serba dilematis. Ketika kita ingin meluruskan, tuksirhu katanya. Ketika kalian ingin meluruskan tulang rusuk itu pasti dia akan patah karena dia itu terlalu lunak. Sedangkan kalau kita diamkan, misalnya anak kita yang perempuan itu kemudian kita diamkan saja, maka dia akan tetap akan bengkok. Tapi sekali lagi dilematisnya, kita diamkan akan tetap bengkok. Tapi apabila kita benarkan, apabila kita bentak sedikit, anak itu justru akan patah, justru akan semakin menjadi-jadi kenakalannya. Dan inilah oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan istausu bin nisa'i khairah. Artinya berikanlah pesan kepada anak-anak perempuan kali itu dengan cara yang sangat-sangat baik. Artinya kita pelajari bagaimana secara psikologis anak-anak ketika kita sampaikan dia tidak tersinggung. Artinya sampaikanlah dengan cara-cara yang luar biasa. Misalnya kita mulai dengan orang terdekatnya, kita mulai dengan ABCD, dan itu nanti saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu itu lebih paham terkait pengalamannya dalam mendidik anak. Jadi mungkin kalau dari saya sekedar berpesan untuk berhati-hati saja, dan tentu kewajiban kita itu amar bin ma'ruf, terutama kepada orang-orang terdekat itu wajib meluruskan mereka. Tapi ketika salah pendekatan kita untuk memperingatkan apabila anak-anak kita terlanjur nakal juga bisa jadi fatal akibatnya. Itu saja mungkin. Oke, baik. Pertanyaan terakhir terkait ini Ustadz, mungkin mengakitkan lagi atau memperjelas lagi terkait permasalahan komersil tadi, terutama di bagian pendidikan. Kalau yang saya moderator mempelajari baru kemarin di usul fikih itu kan pendapat atau keputusan ulama ijtihad itu bisa berubah. Kayak misalnya dulu gak boleh ngambil igar dari atau ngambil biaya atau gaji dari mengajarkan ilmu agama, tapi karena sekarang zamannya berubah jadi nggak apa-apa gitu. Nah, mungkin bisa diperjelas lagi Ustadz sebenarnya hukumnya itu seperti apa, karena kan ini berpengaruh juga terkait pemilihan sekolah dan lain sebagainya, dan di zaman ini juga sekolah kadang punya tarif biaya yang ditentukan, dan bagaimana sih kita sebagai orang tua gitu dalam menanggapi hal itu, apakah memang boleh gitu karena berubahnya ijtihad seperti yang tadi saya pelajari di usul fikih atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan terakhirnya. Oke, jadi larangan kait. Jadi di sini kalau dalam secara ilmu hadis itu kita ada sebuah pembahasan yang disebut dengan mukhtalaful hadis. Bagaimana kita berhadapan dengan hadis yang terlihat kontradiktif. Nah, jadi memang ada larangan, misalnya nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa cek di Sunan Abi Dawud tuh di Kitabul Ijarah namanya. Saya kurang hafal teks hadisnya kan, tapi ada seorang yang dia itu mengajarkan ngaji Al-Qur'an, dan itu hadis paling pertama di Kitabul Ijarah, jadi gampang dicari kalau misalnya punya, silakan di search di internet juga. Itu beliau katanya diberikan seperti alat perang lah. Jadi beliau terima, katanya seorang sahabat Rasulullah SAW itu terima alat perang tersebut atau saham atau panah lah. Katanya ini akan saya gunakan untuk jihad fisabilillah ya Rasulullah katanya. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau itu kamu ambil dari gaji Al-Qur'anmu, katanya bahkan kalau nggak salah ancamannya itu agak keras, bisa jadi kamu menerima api itu lebih bagus daripada kamu menerima panah ini. Nah, jadi dari sini ulama menggali hukum bahwa mengambil suatu barang yang akan digunakan untuk jihad fisabilillah saja nggak boleh, apalagi mengambil barang berupa bayaran ganjaran berupa uang, misalnya kalau untuk konteks zaman sekarang berupa rupiah dan lain sebagainya, dan itu kita belanjakan untuk konsumsi pribadi. Bayangkan, untuk jihad fisabilillah saja nggak boleh kita terima. Itu madlul atau dilalah atau apa yang ditunjukkan dalam hadis yang ada di Sunan Abu Daud tersebut. Akan tapi di hadis yang lain itu ada hadis yang ketika seorang misalnya untuk ruqyah ya, ada ruqyah, misalnya ruqyah itu kan, dan ini hadisnya terkenal ada di Sahih Bukhari, yaitu ketika ada kelompok sahabat Rasulullah SAW singgah di suatu kabilah, dan kepala suku kabilah tersebut digigit oleh ular, dan datanglah sahabat Rasulullah SAW itu dan hanya membacakan Al-Fatihah, dan ketika sembuh kepala sukunya itu diberikanlah kambing sebagai hadiahnya oleh kepala suku tersebut. Dan artinya mereka sebenarnya takut untuk memakan kambing tersebut karena belum tahu hukumnya. Akan tapi ya sudah, karena kita lapar, kita nggak bisa makan apapun lagi, ya sudah kita makan saja ini di darurat, karena darurat nanti baru setelah kita kembali kepada Rasulullah kita tanyakan. Nah, ketika mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan menanyakan, Rasulullah SAW mengatakan itu halal, dan kalau bahkan masih ada sisa daging kambingnya, datangkan kepada saya agar saya makan juga katanya. Nah, itu untuk menjadi
dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa mazhab yang mengatakan bahwa, dan ini mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i, dan itu mazhab Syafi'i yang kita anut, mengatakan bahwa mengambil upah untuk bacaan Al-Quran, tadi kan beliau meruqyah dengan baca surat Al-Fatihah, itu halal, dan bahkan Rasulullah SAW kalau ada katanya sisa daripada daging kambing tersebut maka akan beliau makan juga. Nah, ini menjadi dalil bagi kalangan Syafi'iyah untuk membantah kalangan mazhab Hanafi yang mengatakan bahwa tidak boleh mengambil bayaran daripada mengaji atau mengajar ilmu. Nah, begitupun juga bahkan ulama Syafi'i mengatakan bahwa justru apa yang kita ambil gaji daripada mengajar itu bisa jadi itulah kehalalan yang paling halal. Ada halul halal, atau yang paling halal. Misalnya sekarang kita lihat ada beberapa jenis profesi, misalnya petani, kemudian pedagang, dan lain sebagainya. Kalau itu jelas-jelas halal, maka menurut ulama Syafi'iyah justru mengambil gaji daripada apa yang kita ajar itu adalah sangat-sangat halal. Dan kalau kita lihat juga secara logika, artinya kalau misalnya sekarang, misalnya kita berpikir Ustadz itu ya sudah dakwah, nanti dia punya kerjaan sampingan lagi gitu kan. Misalnya dia berdagang lah, atau buka usaha lah, atau lain sebagainya. Jadi kan seorang tugas sebagai guru itu sangat-sangat susah sebenarnya. Jadi di sini kami sering melihat masyayikh kami, guru-guru kami itu mengatakan bahwa saya itu sebelum hadir untuk mengajar kalian, saya akan mempersiapkan, misalnya mengajarkan sebuah kitab, akan mendatangkan 10 syarah untuk saya baca. Jadi sepanjang malam itu saya nggak tidur, misalnya beliau mengajarnya besok. Jadi malam itu akan mempersiapkan materi sepanjang malam untuk apa yang akan disampaikan besok. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena memang mereka tafarruq atau fokus untuk mengajar saja. Ketika mereka telah dijamin gajinya akan dapat dari mengajarnya itu, jadi mereka bisa fokus melakukan hal-hal yang memang menjadi prioritasnya dan untuk memberikan yang terbaik dalam pengajarannya. Sedangkan ketika kita lihat misalnya guru di sekolah, misalnya guru-guru honorer untuk guru-guru kampung misalnya, mereka hanya digaji sangat-sangat rendah. Akhirnya mereka ketika pulang sekolah ya sudah, mereka nggak baca buku apa yang mereka akan sampaikan besok pada anak-anak muridnya, dan juga tidak ada perkembangan. Sedangkan untuk konteks zaman sekarang kan seorang guru itu bukan artinya ketika mereka jadi guru akan berhenti belajar, tapi justru akan tetap mengupgrade ilmu-ilmunya. Makanya akan tetap guru-guru itu di luar jam mengajarnya tetap diberikan diklat, tetap diberikan seminar-seminar peningkatan mutu, dan itu semua akan menghabiskan waktu yang apabila dia mencari profesi-profesi lain tentu akan tidak maksimal seperti itu. Nah, jadi dalam pencarian dalil juga seperti yang dikatakan oleh Ustazah moderator tadi, ijtihad itu sangat mengedepankan waqi' atau realita dan juga mengedepankan logika. Artinya dalam logika tadi kita sudah bisa mengerti betapa kebutuhan guru-guru di zaman sekarang untuk diberikan penghidupan yang layak sebagai apresiasi, dan saya sangat setuju juga pada mazhab Syafi'i yang melegitimasi dan mengatakan bahwa ini adalah ahalul halal, bahwa rezeki atau gaji yang paling halal dan justru lebih halal dengan gaji-gaji yang diterima dari profesi-profesi lain, selama dia itu bisa mengemban atau menjalankan amanahnya, tugasnya itu dengan baik. Misalnya sehingga ada hukuman-hukuman yang beberapa guru itu mengharamkan dirinya untuk misalnya mengangkat telepon ketika HP-nya berdering di kelas, karena ketika dia mengangkat telepon itu kan 5 menit itu, misalnya dia ngomong 10 menit, maka 10 menit daripada gajinya itu adalah dibuang-buang untuk kesia-siaan, dan itu dia menganggap dirinya sebagai makan sebuah gaji buta, dan itulah yang amanah yang perlu dijalankan sebagai contoh. Makasih. Terima kasih Ustadz atas jawaban dari semua pertanyaan yang sudah disampaikan dan juga pemaparan materinya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, tapi tadi karena slide-nya sangat-sangat bagus nih Ustadz, ada permintaan dari para wali santri, apakah boleh slide tadi untuk di-share kepada mereka, dan mungkin jika boleh bisa mengirimkan nya lewat grup nanti. Maksudnya dikirimkan oleh panitia kepada wali santri gitu. Iya, tentu. Sangat boleh. Tapi saya nggak pandai bikin slide yang bagus. Oke, baik. Nanti akan kami kirimkan kepada guru-guru untuk disalurkan kepada wali santri. Oke, karena kita juga butuh dokumentasi, jadi mungkin kita berfoto bersama dulu. Untuk seluruh wali santri mungkin bisa dinyalakan kameranya sebelum zuhur 1 menit lagi. 8 menit lagi azan zuhur. Kita foto bersama dulu. Diingatkan kembali untuk ayah bunda yang telah mengikuti sesi Zoom ini untuk mengisi link absensi yang ada di kolom chat agar bisa kami ketahui siapa yang sudah hadir pada sesi kali ini. Oke, mungkin admin bisa bantu untuk pengambilan foto. Baik, terima kasih ayah bunda atas kehadirannya, dan terima kasih sekali lagi kepada kepada pemateri kita pada siang hari ini, pagi ke siang hari ini. Semoga terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan.
Sama-sama, terima kasih kembali. Mungkin boleh pada live ya, karena acara sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih.